Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rahmada Putri Mahendra. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas praktik metodologi dengan judul pembahasan saya yakni efektivitas senam lansia terhadap penurunan tekanan darah. Lansia merupakan populasi dengan usia mencapai 60 tahun atau lebih. Jumlah lansia di dunia mencapai 810 juta orang pada tahun 2012 dan akan diprediksikan akan terus meningkat hingga mencapai 2 miliar pada tahun 2050. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi negara karena peningkatan jumlah lansia menimbulkan berbagai implikasi dari berbagai aspek, baik aspek sosial, ekonomi, hukum, dan terutama kesehatan. Tingginya angka morbiditas pada lansia menyebabkan lansia membutuhkan perhatian dari berbagai kalangan, termasuk peran tenaga kesehatan untuk melakukan upaya dalam mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul pada permasalahan kesehatan. Hipertensi pada lansia ditangani melalui terapi farmakologi dan non-farmakologi. Penanganan farmakologi pada lansia dengan hipertensi yang dapat diajarkan dan dilakukan oleh lansia yakni dengan senam. Berbagai macam senam yang dapat menurunkan tekanan darah yaitu senam aerobik, senam satria nusantara, senam yoga, senam ergonomi, senam zumba, senam jantung, dan senam lansia. Senam lansia merupakan salah satu kegiatan upaya pembinaan kesehatan lansia untuk membantu meningkatkan kualitas hidup lansia dan mengurangi angka morbiditas. Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya pengaruh senam lansia terhadap penurunan tekanan darah. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti dapat merumuskan pertanyaan peneliti yaitu bagaimana pengaruh senam lansia terhadap penurunan tekanan darah. Selanjutnya ada tujuan, di mana tujuan ini terbagi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, tujuan dari peneliti ini yaitu untuk mengidentifikasi pengaruh senam lansia terhadap penurunan tekanan darah. Tujuan khusus untuk mengidentifikasi karakteristik peneliti-peneliti terkait pengaruh senam lansia terhadap penurunan tekanan darah, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing peneliti terkait pengaruh senam lansia terhadap penurunan tekanan darah, untuk melakukan analisa dan sintesa dari jurnal peneliti terkait pengaruh senam lansia terhadap penurunan tekanan darah. Selanjutnya ada manfaat. Di sini manfaatnya terbagi dua, yaitu manfaat teoritis. Peneliti literatur review ini dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan tambahan informasi dalam lingkup keperawatan gerontik tentang pengaruh senam lansia terhadap penurunan tekanan darah. Manfaat yang kedua adalah manfaat praktis bagi pemberi layanan kesehatan. Hasil peneliti literatur review ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi pemberi layanan kesehatan di puskesmas, posbindu, dan khususnya bagi perawat tentang manfaat dan pengaruh dari salah satu manajemen non-farmakologi, yaitu senam lansia terhadap penurunan tekanan darah. Yang selanjutnya untuk bagi peneliti, hasil penelitian literatur review ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan keperawatan, khususnya keperawatan lansia gerontik, dan menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa keperawatan dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang senam lansia. Dan selanjutnya adalah tinjauan pustaka, yang dimana di sini ada konsep lansia. Pertama, pengertian lansia. Lansia adalah lanjut usia, merupakan kelompok manusia yang berusia 60 tahun atau lebih mengalami proses kemunduran fungsi normal pada tubuhnya secara bertahap dan menyebabkan rentan terhadap infeksi dan menumpuk distorsi metabolik yang menyebabkan penyakit degeneratif. Yang selanjutnya adalah batasan lansia. Batasan usia dibagi menjadi beberapa kategori. Menurut WHO, yakni usia pertengahan atau middle age, lanjut usia atau elderly, lanjut usia tua old, usia sangat tua very old, dan menurut Badan Statistik, batasan lansia dibagi menjadi pralansia, lansia muda, lansia menengah, dan lansia tua. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penuaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penuaan antara lain hereditas atau genetik, nutrisi atau makanan, status kesehatan, pengalaman hidup, lingkungan, dan stres. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia, pertama, terdapat pada sel, sistem persarapan, pendengaran, penglihatan, kardiovaskuler, pengaturan suhu tubuh, pernapasan, gastrointestinal, genitourinaria, endokrin, integumen, dan muskuloskeletal. Tugas perkembangan lansia. Teori proses penuaan berkaitan dengan tugas perkembangan pada lansia.
Adapun tugas perkembangan lansia meliputi: pertama, menyesuaikan diri dengan adanya perubahan atau penurunan fungsi tubuh. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan adanya perubahan pendapatan atau penghasilan. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kehilangan atau kematian pasangan hidup, anak-anak, saudara, ataupun kerabat. Menerima dirinya sebagai orang yang sudah tua atau lanjut usia. Mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan. Mendefinisikan ulang hubungan dengan anak-anak. Dan menemukan cara atau upaya untuk mempertahankan kualitas hidup. Yang selanjutnya adalah konsep tekanan darah. Yang ini pengertian tekanan darah. Tekanan darah merupakan tekanan di dalam pembuluh darah saat jantung memompa darah melalui arteri ke seluruh tubuh, atau sering kita kenal dengan aliran sistemik, yang diukur melalui satuan milimeter air raksa atau mmHg. Tekanan darah merupakan tekanan yang berasal dari aliran darah di dalam pembuluh darah arteri, di mana tekanan ini berasal dari kekuatan jantung saat memompa darah ke seluruh tubuh, dan kekuatan pembuluh darah arteri ketika mendesak darah agar mengalir ke jantung. Tekanan di dinding pembuluh darah saat darah dialirkan oleh jantung dipengaruhi oleh kecepatan aliran darah, atau tergantung pada volume darah dan curah jantung dan pada pertahanan perifer. Pertahanan perifer. Tahan perifer merupakan tahanan yang diberikan oleh pembuluh darah pada aliran darah, dan tahanan yang paling besar terdapat pada arteri kecil dan arteriol, atau pada tahanan perifer. Resistensi perifer merupakan tahanan atau resistensi terhadap aliran darah yang ditentukan oleh otot-otot pembuluh darah dan diameter pembuluh darah, di mana jika lumen pembuluh darah mengecil maka resistensi perifer meningkat atau sebaliknya. Selanjutnya adalah volume darah. Volume darah merupakan volume atau jumlah darah yang dari sirkulasi darah di sistem vaskuler dengan jumlah konstan. Selanjutnya curah jantung. Curah jantung atau cardiac output merupakan jumlah volume darah yang dipompa oleh jantung keluar melalui masing-masing partikel dalam 1 menit. Tekanan darah sistolik dan diastolik. Tekanan darah terbagi menjadi 2, yaitu darah sistolik dan diastolik. Tekanan darah yang terjadi saat jantung berdetak disebut dengan sistolik, sedangkan tekanan yang terjadi saat jantung relaksasi disebut tekanan distolik. Selanjutnya adalah konsep hipertensi. Pengertian hipertensi. Hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan darah sistolik sama atau lebih dari 140 mHg dan tekanan diastolik sama atau lebih dari 90 mHg. Hipertensi adalah kondisi terjadi peningkatan tekanan darah melebihi batasan atau panduan yang sudah ditetapkan dan berlangsung secara persisten atau menetap. Etiologi hipertensi. Berdasarkan penyebab, hipertensi dibagi menjadi 2, yaitu hipertensi esensial atau primer dan selanjutnya adalah hipertensi sekunder. Faktor risiko hipertensi yaitu pertama tidak dapat dimodifikasi, yakni tentang jenis kelamin, usia, riwayat keluarga, dan yang kedua adalah dapat dimodifikasi misalnya dengan konsumsi garam, kebiasaan merokok, aktivitas, dan stres. Selanjutnya adalah patofisiologi hipertensi. Tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung dan tahanan perifer. Bila salah satu atau keduanya meningkat, maka dapat meningkatkan tekanan darah. Pada hipertensi primer, gen yang mempengaruhi yaitu reseptor angiotensin 2 dan angiotensin dan renin, gen sintase oksida nitrat endotelial, protein kinase G, reseptor adrenergic, kalsium transport, dan natrium hidrogen. Sedangkan resistensi insulin, obesitas, dan hiperlipidemia adalah kelompok bawaan. Selanjutnya adalah tanda dan gejala hipertensi. Tanda dan gejala hipertensi meliputi 1. Peningkatan tekanan darah, yang kedua sakit kepala, rasa berat di tekuk, jantung berdebar-debar, susah bernapas setelah beraktivitas, mudah letih, susah tidur, penglihatan kabur kunang-kunang, wajah memerah, hidung berdarah, tinnitus, vertigo, dan cepat marah. Komplikasi hipertensi. Hipertensi dapat menyebabkan berbagai komplikasi meliputi 1. Stroke, 2. Infark miokard, gagal ginjal, gagal jantung, ensepalopati. Penelaksanaan hipertensi. Penelaksanaan hipertensi bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan tekanan darah di bawah 140/90 mHg. Inti dari penata laksanaannya itu terjadinya hipertensi pada orang-orang yang berisiko. Pertama, menghindari faktor risiko.
mengurangi konsumsi makanan berlemak, jenuh, dan garam, menghindari rokok dan obat-obatan yang dapat meningkatkan tekanan darah. Yang kedua, modifikasi gaya hidup sehat dengan olahraga, menjaga berat badan stabil, dan menghindari kelebihan berat badan. Penggunaan diuretik atau penyekatan beta, menyesuaikan pilihan obat antihipertensi, penyekatan reseptor angiogenesis 2, pemeriksaan secara teratur. Pada kadar hipertensi, berikan obat yang dapat menurunkan tekanan darah dengan cepat. Dan terakhir, mengatasi penyakit yang menyebabkan hipertensi sekunder. Konsep lansia. Pengertian senam lansia. Senam lansia merupakan serangkaian gerakan teratur yang mudah dilakukan dan melibatkan hampir seluruh otot lansia. Yang bersifat rekreasi, fleksibel, dapat dilakukan di ruang tertutup maupun terbuka. Manfaat senam lansia. Adapun manfaatnya untuk meningkatkan komponen kesegaran jasmani, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan kebugaran tubuh, meningkatkan mobilitas, meningkatkan kualitas pernapasan, menghilangkan nyeri, menurunkan stres, memperlancar peredaran darah, meningkatkan relaksasi, membantu mengontrol dan menurunkan tekanan darah, membantu peningkatan kerja jantung secara optimal, menghilangkan radikal bebas. Frekuensi senam lansia. Beberapa penelitian menyebutkan anjuran frekuensi pelaksanaan senam lansia. Senam lansia dianjurkan secara teratur minimal 2 kali dalam seminggu untuk mempertahankan keseimbangan tubuh yang optimal. Berisi senam lansia. Yang pertama, memperhatikan tekanan darah sebelum dan setelah melakukan senam, dilakukan secara teratur, dilakukan secara bertahap, dilakukan dengan memperhatikan keselamatan pada lansia. Pengaruh senam lansia terhadap penurunan tekanan darah. Senam lansia memiliki banyak manfaat, salah satunya yakni membantu mengontrol dan menuruni tekanan darah. Yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelusuran literatur. Pertama, sumber data. Sumber data atau artikel yang digunakan adalah database akademik bereputasi tinggi, yaitu Scopus, yang berarti rendah, yaitu Google Scholar, yang sesuai dengan topik pengaruh senam lansia terhadap penurunan tekanan darah. Kata kunci yang digunakan saat penelitian literatur dibantu dengan menggunakan EndNote yang digunakan untuk memudahkan pencarian jurnal menjadi lebih detail dan spesifik sesuai kriteria yang diinginkan. Kriteria literatur. Penulis literatur yang akan digunakan pada literatur ini memperhatikan kriteria yang dijabarkan pada tabel berikut. Penelitian kualitas. Penelitian melakukan penilaian kualitas literatur atau critical appraisal dengan menggunakan instrumen JBE atau Critical Appraisal Checklist for Quasi Experiment Studies untuk memperoleh artikel-artikel penelitian yang berkualitas baik dari segi teori, metodologi, sampel populasi, variabel instrumen, teknik analisa data, hingga paparan hasil penelitian yang sesuai dengan pernyataan, pertanyaan, dan tujuan yang telah ditetapkan peneliti dalam literatur review ini. 5. Seleksi literatur. Semua artikel yang diperoleh melalui berbagai sumber data berdasarkan kata kunci yang digunakan perlu diseleksi lebih lanjut dengan menggunakan protokol dan evaluasi dari literatur dengan menggunakan PRISMA atau Pre-Reporting in Terms for Systemic Review and Meta-Analysis, yang dijelaskan tahapan secara narasi kemudian ditambahkan dalam bentuk diagram PRISMA. Langkah seleksi literatur dengan protokol diagram PRISMA yakni 1. Identification, 2. Screening, 3. Eligibility, dan yang terakhir include. 6. Etik penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berasal dari artikel jurnal orang lain, hasil penelitian orang lain yang telah dilakukan. Oleh karena itu, peneliti melakukan evaluasi keaslian atau literatur review yang menggunakan plagiarism checker dengan syarat hasil kurang dari 35%. Pemeriksaan plagiarisme pada skripsi ini dilakukan pada tanggal dan didapatkan hasil yaitu 27%. Baiklah, hanya itu presentasi dari saya dan penjabaran materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.